Syahdan di masa umurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 52 tahun dengan satu riwayat yaitu di malam 27 daripada bulan Rajab, maka mengaruniakan oleh Tuhan Azza wa Jal bagi junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mi'raj ke 7 lapis langit dengan kelakuan yang akan tersebut. Maka adalah di dalam perihal mi'raj itu ada beberapa perkara yang menyatakan kebesaran kudrah Tuhan Azza wa Jal yang amat kuasa atas tiap-tiap suatu dan yang menzahirkan kepada hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mi'rajnya akan segala kebesaran kerajaannya dan segala hal ihwal segala hambanya yang ahli ta'ah dan yang ahli maksiyah, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan segala yang demikian itu kepada sekalian umatnya. Adapun beberapa perkara yang di dalam perihal mi'raj yaitu yang telah tersebut di dalam Al-Qur'anul Azim yang telah tersebut oleh ulama. Pertama daripada itu yaitu menyatakan oleh Tuhan Azza wa Jal akan maha sucinya Tuhan daripada sifat lemah dan menyatakan olehnya akan kudratnya dengan barang yang bersalahan pada adat, yaitu menyampaikan hambanya dari Makkah ke Baitul Maqdis dan dari Baitul Maqdis ke langit melewatkan 7 lapis langit dengan sekedar 3 jam punya lama. Firman Allah Ta'ala, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Artinya maha suci Tuhan yang menjalankan dengan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yaitu Baitul Maqdis. Dan firman Allah Ta'ala, fastawa wa huwa bihufuqil a'la summa dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Maka ditafsirkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas dan oleh beberapa banyak sahabat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya maka naik Muhammad ke 7 lapis langit dengan mi'raj bersama-sama Jibril hingga Sidratil Muntaha, dan bernaik lagi Muhammad atas Ar-Rafraful Akhdar hingga pada tempat yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jal, menyampaikannya di dalamnya akan segala perintahan dengan kalamnya yang gadim kepada hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka adalah hampiran Nabi Muhammad di tempat itu kepada hadratil khusus rahmat Tuhan yang maha suci daripada jihah, dimisalkan itu hampiran antara 2 tepi panah punya dekat adanya. Kedua perkara yang di dalam mi'raj itu yaitu karena menyatakan oleh Tuhan Azza wa Jal akan segala ajaib bumi dan segala ajaib langit pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula diberi lihat padanya akan segala isi surga dan segala isi neraka. Maka adalah sekalian yang demikian itu menjadi tanda kebesaran kudrah Tuhan Azza wa Jal dan kebesaran kekayaannya. Firman Allah Ta'ala, linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Artinya aku takdirkan mi'raj itu bagi hambaku Muhammad karena aku memberikannya melihat setengah daripada segala ajaib yang menjadi tanda atas kekuasaanku, bahwasanya Allah Ta'ala amat mendengar dan amat melihat adanya. Demikian pula firman Allah Ta'ala, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Artinya sesungguhnya telah dilihat oleh Muhammad pada malam mi'raj itu akan setengah daripada segala ajaib kudratku yang maha besar adanya. Ketiga perkara yang ada di dalam mi'raj itu yaitu karena menyatakan oleh Tuhan Azza wa Jal akan kelebihan pangkat kudrah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas sekalian makhluk dengan kemuliaan yang diberi oleh Tuhan Azza wa Jal pada Nabi Muhammad di malam mi'raj itu adanya. Keempat perkara yang ada di dalam mi'raj itu bahwa hikmah permulaan mi'raj itu perginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu ke Baitul Maqdis, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada segala anbiya yang ada di Baitul Maqdis, sebagaimana ia menyatakan kemuliaannya pada segala malaikat yang ada di 7 lapis langit, dan pula menjadi tanda kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada sekalian Quraisy yang ada di Makkah, yang mereka itu telah sudah pergi ke Baitul Maqdis dan mereka itu tahu bahwa Nabi Muhammad belum pernah pergi ke Baitul Maqdis. Maka ketika ditanya oleh Quraisy akan Nabi Muhammad daripada sifat Masjid Baitul Maqdis, maka dikabarkan olehnya satu persatu
daripada sifat masjid itu adanya. Adapun permulaan Mi'raj itu bahwa adalah di dalam malam 27 daripada bulan Rajab, sebelumnya hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah setahun. Maka dengan izin Tuhan Azza wa Jal, maka turun Jibril dan Mikail alaihi wassalam serta beberapa banyak malaikat kepada Rasulullah SAW ke rumahnya di Mekah dan mengajakkannya keluar pergi ke Masjidil Haram. Maka dibasuh oleh Jibril alaihissalam akan perut Rasulullah SAW dengan air Zam-Zam. Sesudahnya dibelah olehnya akan dada Rasulullah SAW dengan tiada merasai sakit olehnya. Dan Mikail yang mengambil air Zam-Zam itu kepada Jibril alaihissalam, maka dibasuh olehnya 3 kali, kemudian maka dipenuhikan olehnya akan perut Rasulullah SAW dengan iman dan dengan segala ilmu. Maka dikhatamkan olehnya dengan khatamun nubuwah di antara 2 pundak Rasulullah SAW. Kemudian daripada itu maka dipegang oleh Jibril akan tangan Rasulullah SAW berjalan pergi kepada sumur Zam-Zam. Maka disuruh olehnya akan malaikat menyampurkan air Zam-Zam dengan air Kautsar. Maka disuruh olehnya akan Rasulullah SAW mengambil air sembahyang dengan campuran air keduanya itu. Maka setelah sudah, maka berkata Jibril alaihissalam, "Hai Muhammad, marilah kita pergi." Maka berkata Rasulullah SAW, "Kemana kita pergi?" Maka berkata Jibril alaihissalam kepada Tuhan Azza wa Jal, yang mengaruniakan engkau di malam ini dengan segala kemuliaan dan segala pengasihan. Maka lalu dipegang oleh Jibril alaihissalam akan tangan Rasulullah SAW, lalu keluar dari Masjidil Haram. Maka adalah di luar masjid itu sedia suatu kendaraan yang dibawakannya oleh Jibril dari surga, yaitu Burak namanya. Terlalu elok rupanya, besarnya antara keledai dan bagal, mukanya muka manusia, pipinya pipi kuda, bulu lehernya bulu kuda, kakinya kaki unta, tapaknya tapak lembu, ekornya ekor unta, rupanya seperti merah delima, belakangnya seperti mutiara, dengan segala pakaiannya dari surga, dan bersayap dengan 2 sayap, terlalu hebat rupanya, dan sangat bergerak-gerak 2 kupingnya. Maka berkata Jibril alaihissalam, "Hai Muhammad, naik olehmu atas kendaraan ini." Maka berontak oleh Burak itu, maka memegangkannya oleh Jibril beserta ia berkata kepada Burak itu, "Apakah engkau tiada tahu siapa ini yang hendak menunggang atas belakangmu? Apakah engkau tiada malu padanya? Maka demi Allah Tuhan yang maha besar, tiada seorang menunggang atasmu yang terlebih mulia daripadanya." Maka lalu Burak itu merendahkan dirinya ke bumi dan berpeluh keringat karena malunya pada Rasulullah SAW. Maka menunggang oleh Rasulullah SAW atas Burak itu, dan Jibril alaihissalam di sebelah kanannya memegang pelana Burak itu, dan Mikail alaihissalam sebelah kirinya memegang akan kekangannya. Maka terlalu tangkas Burak itu mengembangkan kedua sayapnya seperti kilat sekali langkah sepandangan mata, maka tiada lama maka sampai ia kepada suatu tanah yang terhias dengan banyak pohon kurma yang banyak buahnya. Maka memberhentikan oleh Jibril alaihissalam akan Burak itu beserta katanya, "Hai Muhammad, turun olehmu bersembahyang di sini 2 rakaat. Maka inilah negeri Madinah, bakal tempat pindahmu dari Mekah dan tempat masjidmu dan kuburmu." Maka turunlah Rasulullah SAW sembahyang. Maka setelah sudah, naik lagi Rasulullah SAW atas Burak itu dengan kelakuan yang demikian itu hingga sampai Bukit Dursina. Maka disuruh pula oleh Jibril alaihissalam akan Rasulullah SAW turun sembahyang 2 rakaat di tempat munajat Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Ta'ala. Setelah sudah, maka berjalan pula dengan kelakuan yang demikian itu hingga sampai
Baitul Laham, yaitu tempat diberanakannya Nabi Isa alaihissalam, maka disuruh pula oleh Jibril alaihissalam akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang 2 rakaat. Sebagai lagi ada beberapa pencoba yang mendatangi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perjalanannya itu, maka bermula daripada itu ada suatu suara datang dari pihak sebelah kanan memanggil-manggil akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 kali dengan katanya, "Hai Muhammad." Perlahan sedikit maka tiada berpaling oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padanya. Kemudian daripada itu maka datang pula suatu suara dari pihak sebelah kiri 3 kali dengan katanya, "Hai Muhammad." Perlahan sedikit maka tiada pula berpaling oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padanya. Kemudian daripada itu maka datang seorang perempuan dengan segala perhiasannya hendak menyatakan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan katanya, "Hai Muhammad, berhenti olehmu." Sementara padaku maka tiada pula berpaling oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padanya. Kemudian setelah sudah sekalian itu maka bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Jibril alaihi salam, "Siapakah yang memanggil-manggil dari sebelah kanan itu? Dan siapa yang memanggil-manggil dari sebelah kiri? Dan siapa perempuan itu?" Maka berkata Jibril alaihi salam, "Adapun yang dari sebelah kanan itu panggilan Yahudi, maka demi Allah azza wajal, jika menyahuti olehmu akan panggilan itu, niscaya umatmu menjadi Yahudi. Dan adapun panggilan yang dari sebelah kiri itu yaitu panggilan Nasrani, maka demi Allah azza wajal, jika menyahuti olehmu akan panggilan itu, niscaya umatmu menjadi Nasrani. Dan adapun perempuan itu maka yaitu dunia, maka jika engkau terima akan panggilannya itu, niscaya memilih umatmu akan dunia melebihkan daripada akhirat." Kemudian daripada itu maka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh malaikat membawa 2 piala bergerak di atas Lauhil Mahfuz. Maka di situ lantas turun suatu tempat duduk yang amat hebat, bersinar-sinar dengan segala cahaya, yaitu yang dinamakannya Ar-Rafraful Akhdar. Maka mendudukkan oleh malaikat al-mukarrabin akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas tempat itu. Maka menaiki oleh Ar-Rafraful Akhdar seperti kilat hingga sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah arsy. Maka lalu sangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdebar-debar hatinya dan terkencing lidahnya daripada berkata-kata, dari karena hebat arsy dan sangat besarnya dan cahayanya, maka dari karena rahmat Tuhan azza wajal bagi hambanya, maka dijadikan olehnya di waktu itu juga akan suatu malaikat serupa Abu Bakar As-Siddiq, kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buat menyenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada segala ketakutannya. Lalu berkata malaikat itu, "Hai Muhammad, bahwasanya Tuhanmu lagi memberi solawat atasmu, sebagai lagi turun setitis daripada sundusil arsy jatuh kepada lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum pernah dirasakan oleh makhluk akan manisnya dan sedapnya. Maka dengan itu diperolehnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilmu awalin wal akhirin. Maka terbuka lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "At-tahiyatu lillah wa shalawatu wat thayyibah." Artinya, bermula segala kehormatan yang sempurna sebenar-benarnya bagi Allah Ta'ala. Demikian pula segala sembahyang dan segala puji-pujian. Maka berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi Nabi Muhammad, "Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh." Artinya, bermula sejahtera atas engkau hai Muhammad dan rahmat Allah dan segala berkahnya. Maka berkata lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin." Artinya, sejahtera itu atas kami dan atas segala hamba Allah yang saleh. Beserta lagi beberapa permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dan pertanyaan pada Tuhan Azza wa Jal di dalam munajatnya itu padanya. Maka sekaliannya diperkenankan oleh Allah Azza wa Jal bagi Nabi Muhammad dan bagi umatnya, dan serta lagi dikaruniakan oleh Tuhan bagi Nabi Muhammad akan 3 warna ilmu. Bermula ilmu yang pertama, tiada diizinkan oleh Allah Ta'ala bagi Nabi Muhammad bahwa ia menyatakan pada suatu makhluk. Dan ilmu yang kedua diizinkan olehnya bagi Nabi Muhammad mengetahuikannya pada pilihan daripada sahabat. Dan ilmu yang ketiga diperintahkan oleh Allah Ta'ala akan Nabi Muhammad SAW bahwa ia menyampaikan pada umatnya. Maka yaitu firman Allah Ta'ala, dan memfardukan oleh Allah Ta'ala atas Nabi Muhammad dan atas umatnya 50 waktu sembahyang di dalam sehari semalam. Maka setelah selesai munajat Nabi Muhammad SAW pada Tuhannya dengan segala permintaannya bagi dirinya dan bagi umatnya, dan menerima akan segala pemerintahan Tuhannya dan memperkenankan oleh Tuhan Azza wa Jal akan segala permintaan hambanya dan menyuruhkannya menyampaikan segala pemerintahannya pada sekalian umatnya. Maka lalu ketika itu mengucap oleh sekalian malaikat, asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Setelah sudah itu, maka yang diizinkan oleh Tuhan Azza wa Jal bagi Rasulullah SAW berpulang menyampaikan segala pemerintah bagi suatu makhluk dengan pangkat kebesaran yang tiada sampai padanya suatu makhluk, maka beri syukur olehmu pada Allah Ta'ala bahwasanya Allah Ta'ala mengasih kepada hambanya yang memberi syukur padanya. Maka lalu Rasulullah SAW memberi syukur pada Tuhannya. Kemudian hingga sampai Rasulullah SAW kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka menanya oleh Nabi Musa alaihissalam, apa yang telah memerintahkan oleh Allah Ta'ala atas umatmu hai Muhammad? Maka berkata Rasulullah SAW, sembahyang 50 waktu di dalam sehari semalam. Maka berkata Nabi Musa alaihissalam, balik olehmu hai Muhammad kepada Tuhan, balik olehmu hai Muhammad kepada Tuhan. Maka meminta olehmu keringanan atas umatmu bahwasanya mereka itu tiada kuasa mengerjakan yang demikian itu. Maka berbalik oleh Rasulullah SAW hingga Sidratil Muntaha. Lalu sujud olehnya pada Allah Ta'ala. Berfirman Allah Ta'ala, hai Muhammad, angkat kepalamu dan minta apa barang yang kehendakmu. Maka meminta oleh Rasulullah SAW keringanan atas umatnya. Maka dikurangkan oleh Allah Ta'ala 5 waktu. Maka hingga sampai Rasulullah SAW kepada Nabi Musa alaihissalam mengkhabarkan akan keringanannya. Maka berkata Nabi Musa alaihissalam, minta olehmu lagi akan keringanan bahwasanya umatmu tiada kuasa mengerjakan yang demikian itu. Maka berbalik lagi Rasulullah SAW ke Sidratil Muntaha. Maka bersujud lagi. Maka dikurangi lagi 5 waktu. Maka demikian pula berkali-kali Nabi Musa alaihissalam memintakan Rasulullah SAW berminta pada Allah Ta'ala keringanan atas umatnya.
maka dikurangkan pula oleh Allah Ta'ala, maka hingga sampai 5 waktu di dalam sehari semalam. Maka berfirman Allah Ta'ala, itulah yang aku tentukan atasmu dan atas umatmu, dan bagi 5 waktu itu pahala 50 waktu. Dan barang siapa hendak mengerjakan suatu kebajikan yang sunnah, maka tiada sampai ia mengerjakannya, maka ditulis baginya suatu kebajikan. Maka jika dikerjakannya, maka ditulis baginya 10 kebajikan. Dan barang siapa hendak mengerjakan suatu kejahatan, maka tiada sampai ia mengerjakannya, maka tiada ditulis suatu apa atasnya. Maka jika ia mengerjakannya, maka ditulis atasnya satu kejahatan. Maka hingga sampai Rasulullah SAW kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka minta pula oleh Nabi Musa bahwa Rasulullah SAW meminta keringanan. Maka berkata Rasulullah SAW, telah kami sangat malu kepada Tuhan Azza wa Jal, dan pula telah ditentukan olehnya akan 5 waktu itu adanya. Sebagai lagi telah berkata ulama bahwa hikmahnya Tuhan Azza wa Jal atas berulang-ulangnya Rasulullah SAW 9 kali meminta pada Allah Ta'ala dengan permintaannya itu, maka memperkenankan oleh Allah Ta'ala akan segala permintaannya itu. Maka adalah itu karena menyatakan oleh Allah Ta'ala kepada sekalian malaikat akan ketinggian Rasulullah SAW dan makam qabul syafaatnya padanya. Allahumma salli. Dan kemudian daripada itu, maka berpaling oleh Rasulullah SAW bersama Jibril alaihissalam pulang turun ke dunia dengan tingkat-tingkat mi'raj itu, sebagaimana kelakuan yang tersebut itu, hingga sampai kepada Baitul Maqdis. Kemudian dari Baitul Maqdis menaiki oleh Rasulullah SAW atas buraq bersama-sama Jibril alaihissalam hingga ke Makkah. Bermula ketika sampai di dalam suatu tempat namanya Ruha, yaitu perjalanan 2 hari lagi sampai ke Makkah. Maka bertemu oleh Rasulullah SAW jamaah daripada bangsa Quraisy yang dikenal oleh Rasulullah SAW akan mereka itu. Maka melihat Rasulullah SAW akan setengah daripada mereka itu lagi berhenti bertidur, dan setengah lagi mencari seekor onta yang hilang atas mereka itu. Dan melihat oleh Rasulullah SAW kayu buruk itu, lalu diminumnya air itu. Maka hingga sampai di dalam suatu tempat Baton Mur, bertemu oleh Rasulullah SAW akan kedua jamaah daripada bangsa Quraisy, pula dikenal oleh Rasulullah SAW akan mereka itu lagi berjalan pulang ke Makkah, menunggang mereka itu segala onta berpulang dari Baitul Maqdis berniaga. Maka waktu dekat Rasulullah SAW kepada jamaah itu, maka memberi salam olehnya kepada mereka itu. Maka terkejut oleh segala onta daripada suara sayap buruk. Maka lalu berhimpun segala onta ketakutan satu sama lain, hingga jatuh satu ekor onta, lalu patah kaki depannya. Maka berkata setengah daripada jamaah itu, telah aku mendengar akan suara Muhammad memberi salam. Maka kemudian daripada itu, maka hingga sampai Rasulullah SAW di Tan'im, yaitu tempat umrah, maka bertemu pula olehnya akan jamaah daripada Quraisy, dikenal olehnya akan mereka itu lagi menunggang akan segala onta berjalan pulang ke Makkah dari Baitul Maqdis pula. Maka setelah sampai Rasulullah SAW ke Makkah, maka berkata olehnya kepada Jibril alaihissalam bahwasanya kaumku Quraisy tidak membenarkan ia akan daku. Maka berkata Jibril alaihissalam, membenarkan engkau oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka lalu berpaling Jibril alaihissalam dengan buraq. Kemudian maka setelah waktu subuh, maka keluar oleh Rasulullah SAW pergi ke Masjidil Haram, lalu duduk dengan sendirinya lagi memikirkan jalannya.
maka datang padanya kepala kafir, yaitu Abu Jahal namanya. Maka berkata Abu Jahal itu dengan halnya berpura-pura kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hai Muhammad, mengapa engkau dengan hal ini dan apa yang telah engkau mendapatkannya semalam ini?" Maka menyahut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Telah dijalankan daku semalam." Maka berkata Abu Jahal, "Hingga kemana engkau dijalankan semalam?" Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hingga ke Baitul Maqdis." Maka berkata Abu Jahal, "Kemudian telah engkau berpagi-pagi ini di Makkah pada kita." Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Maka berkata Abu Jahal, padahal ia tiada menyatakan bahwa ia menjustakannya. "Hai Muhammad, jika engkau panggil akan kaum Quraisy kepadamu, apakah engkau mau menceritakan mereka itu dengan khabar yang demikian itu?" Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Maka lalu Abu Jahal memanggil akan segala kaum Quraisy, maka datang mereka itu berkumpul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata Abu Jahal, "Hai Muhammad, ceritakanlah olehmu akan barang yang telah menceritakan kepadaku." Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya telah dijalankan akan daku semalam. Maka berkata Quraisy, "Hingga kemana? Hingga kemana?" Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hingga ke Baitul Maqdis." Maka berkata mereka itu, "Kemudian telah engkau berpagi-pagi ini di Mekah pada kita." Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Maka lalu menjustakan oleh mereka itu akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hal setengah daripada mereka itu tepuk-tepuk tangan, dan setengah menaruh dua tangannya di atas kepalanya dengan berkata mereka itu bahwa kita memukulkan segala onta-onta siang malam, berjalan keras, pergi pulang dengan perjalanan 2 bulan, maka engkau mendakwa semalam saja. Maka setengah daripada Islam yang dhaif imannya telah murtad kembali dari karena menjustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setengah daripada mereka itu pergi mengkhabarkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan katanya bahwa sahabat engkau Muhammad telah mendakwa bahwa ia pergi ke Baitul Maqdis. Maka berkata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, "Apakah telah berkata Muhammad yang demikian itu?" Maka berkata setengahnya itu, berkata Muhammad dengan yang demikian itu. Maka berkata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Jika telah berkata Muhammad dengan yang demikian itu, maka membenarkanlah ia bahwa kami membenarkan dia dengan barang yang lebih daripada yang demikian itu. Kami membenarkan dia pergi ke langit dan pulang ke dunia di dalam waktu pagi atau waktu sore. Maka dari karena itu, maka dinamakannya Shadiq radhiyallahu an." Sebagai lagi adapun firman Allah Ta'ala, "Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati arainaka illa fitnatan linnas." Artinya, bermula tiada aku jadikan penglihatannya yang aku melihatkan engkau padanya, hai Muhammad, pada malam Mi'raj itu, daripada segala ajaib bumi dan ajaib langit, melainkan menjadi yang demikian itu fitnah pencoba, karena perbedaan antara orang yang beriman dengan kodratku atas segala mungkin mengubahkan adatnya, maka berimanlah oleh orang-orang itu dengan segala yang demikian itu. Maka masuklah mereka itu pada bilangan allazina yu'minuna bil ghaib, dan antara orang-orang yang kafir atau yang dhaif imannya, maka berguncanglah imannya. Maka dari itu menjadi penglihatannya yang tersebut itu fitnah atasnya. Syahdan setelah mengkhabarkan oleh setengah mereka itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an
Maka lalu ia pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkannya dengan segala barang yang dikhabarkannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan segala Quraisy itu. Setelah itu, maka berkata segala Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Maka engkau benar hai Muhammad di dalam dakwamu pergi ke Baitul Maqdis, maka sifatkan olehmu bagi kita akan segala sifat Masjidil Aqsa." Maka lalu mensifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi mereka itu satu persatu daripada segala tiang-tiang dan segala pintu jendela hingga hampir keluar pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam setengah daripada yang demikian itu. Maka dengan takdir Allah taala lalu itu ketika juga telah tercukul masjid itu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tiada seorang lain daripadanya yang melihatkan dia, maka mensifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan satu persatu daripada barang yang ada di dalam masjid itu. Maka berkata segala Quraisy itu telah berbetulan segala sifat masjid itu. Maka kabarkan olehmu hai Muhammad kepada kita akan khabar segala jamaah kita yang pergi Baitul Maqdis berdagang, di mana mereka sudah sampai dan ada beberapa bilangan jamaah itu dan siapa-siapa namanya, maka mengkhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan segala khabar tiga-tiga jamaah itu sebagaimana yang telah tersebut segala hal ehwal mereka itu. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun jamaah si fulan yang ada padanya si fulan dan si fulan, maka aku ketemukan mereka itu di Ruha. Maka dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan segala hal ehwal mereka itu. Dan adapun jamaah si fulan yang ada padanya si fulan, maka aku ketemukan mereka itu di Baton Mur. Dikhabarkan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan segala khabar mereka itu. Kemudian katanya lagi, adapun jamaah si fulan yang ada padanya si fulan dan si fulan, maka aku ketemukan mereka itu di Tan'im nanti sesudahnya terbit matahari ini hari. Mereka itu sampai ke Mekah, ada di muka segala onta jamaah itu suatu onta putih campur sedikit hitam yang menunggangkannya si fulan. Dan adapun yang bermula aku ketemukannya di Ruha nanti hari Rabu, mereka sampai ke Makkah. Maka keluar oleh segala Quraisy dari Masjidil Haram pergi melihat akan jamaah itu. Maka setelah sudah terbit matahari, maka datang oleh jamaah benar sebagaimana barang yang telah mengkhabarkannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada itu, maka datang pula jamaah yang kedua. Maka menanya oleh Quraisy kepada mereka itu. Maka berkata sebenar-benarnya, waktu kita lagi berjalan di Baton Mur, terkejut onta kita hingga jatuh seekor onta, lalu patah kaki depannya dari karena suara gempar berjalan di atas kita yang tiada kita mengetahuikannya, hanya kita mendengarnya suara Muhammad memberi salam adanya. Kemudian daripada itu, maka masa di hari Rabu, maka berkumpul lagi oleh segala Quraisy di luar Mekah karena melihat akan jamaah yang bermula itu. Maka hingga waktu asar belum juga mereka itu sampai ke Mekah. Maka meminta doa oleh Rasulullah SAW kepada Allah Ta'ala, tertahan matahari akan masuk hingga sampai oleh jamaah itu ke Mekah. Maka menanya oleh Quraisy kepada jamaah itu, maka berkata mereka itu, sesungguhnya waktu kita lagi berhenti di Ruha telah hilang ontanya si fulan. Dan berkata pula oleh seorang daripada mereka itu, sebenar-benarnya aku taruh air minum di pasu kayu setelah bangun daripada tidur, maka tiada aku mendapatkan air itu lagi. Maka telah nyata segala kebenaran Rasulullah SAW di dalam segala barang yang demikian itu. Maka tiada
juga mampu mempercayakan oleh setengah daripada mereka itu akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya berkata setengah mereka itu bahwa ini sihir yang nyata, melainkan orang-orang daripada mereka itu yang dikaruniakan oleh Allah Ta'ala baginya dengan iman, maka bertambah iman padanya. Inilah penghabisan riwayat Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim waj'alna min khiyari ummatihi wa min ahli syafa'atihi birahmatika ya arhamar rahimin.